Ini adalah Trend of the Week daftar populer. Kabar-kabar terhangat dalam seminggu untuk pekan kedua dalam bulan Oktober tahun 2023. Mari kita simak bersama, check it out! Kita mulai dari video yang viral di timeline media sosial kamu dalam sepekan ini. Pertama adalah kegiatan menjelang pemilu, di mana beberapa warga sedang melakukan bersih-bersih jalanan. Yang dibersihkan itu adalah sampah visual, spanduk dan poster para caleg yang merusak sisi jalan, dipaku di pohon, dan ditempel di tiang listrik. Kegiatan buang sampah visual ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, dari Pulau Jawa sampai Sulawesi. Vandalisme ruang publik ini berhasil dibersihkan oleh para warga yang sepertinya kesal. Mungkin para caleg bisa pakai cara lain, atau sekalian gak usahlah ada poster atau baliho ya. Caranya mungkin bisa dengan bagi-bagi duit aja kayak wakil Bupati Blora ini. Itu terjadi saat acara partai. Jadi Tri Yuli Setiawati membawa segepok duit dan dibagikan kepada seluruh hadirat-hadirin. Ini adalah reward sejumlah 300 juta rupiah kepada anggota. Wow. Uang partai itu diceritakannya dalam rangka operasional partai dan membantu warga. Dikenal sebagai dermawan oleh anggotanya, tapi yang lain salfok bahwa beliau sendiri punya utang sekitar 700 juta rupiah. Ibu-ibu lainnya nih sedang pamer liburan mewah bareng ibu-ibu ini. Adalah para istri pejabat tercinta kamu. Wow, seru ya. Video ini viral selanjutnya adalah datang dari negeri Perindapan, di mana ada sebuah mal sedang dibuka dan diancang-ancang menjadi pusat perbelanjaan bertaraf internasional. Hey, tapi terjadinya itu adalah kekeosan alias keos. Serunya lagi nih, karena warga menghadiri pembukaannya dengan bersukacita. Sangat disambut dengan senang. Mencoba semua makanan dan minuman kemasan atau kalengan tanpa bayar. Waduh, sebagian bahkan nih meninggalkan jejak sisa tegukan dan icip-icipnya. Ini sepertinya mereka tidak terbiasa dengan mal besar atau emang sebagian dari kebiasaan mereka ya. Tapi cukup seru ya untuk disaksikan, gimana Pop Gengs? Nah, kalau yang ini adalah keramaian dari Sudirman, Jakarta. Ada yang tahu mereka ini sedang apa? Baik, kita kembali lagi ke negeri Vrindavan, Aceh. Viral juga video seorang istri yang melaporkan suaminya atas sebuah kasus dan terancam akan bercerai. Tapi istri ini luluh setelah dinyanyikan sebuah lagu sendu oleh suaminya. Terlihat sang istri bersandar di pundak suami yang mengelus pipinya. Wah, terbukti ya bahwa nyanyian-nyanyian itu salah satu obat loh Pop Gengs. Sedangkan di Argentina, viral video kebakaran hebat di kota Villa Carlos Park, Cordoba. Dari salah satu akun di Twitter dijelaskan bahwa kejadian ini bermula dari seseorang yang sedang menyiapkan suguhan kopi. Saat proses pembuatan kopi, api unggun disiapkan terlebih dahulu untuk memanaskan kopi. Ia pun lengah dan lalai. Akibatnya, api menyambar ke benda yang mudah terbakar hingga akhirnya meluas. Kita lanjut ke kabar dari dunia sosial politik, di mana Israel Palestina masih panas-panasnya. Update terbaru itu adalah Israel menggempur Palestina dengan 6.000 bom. Bahkan Israel mengerahkan ribuan pasukan ke perbatasan Lebanon-Israel untuk menangkis serangan musuh. Hamas pun membalas dengan menembakkan rentetan roketnya ke Tel Aviv di Israel. Roket R-160 Brigade Al-Qassam yang jarak jangkaunya hingga 160 km. Elon Musk pun angkat bicara terkait konflik ini. Lewat Twitter, Elon Musk menyampaikan keprihatinannya atas apa yang terjadi di Israel. Tentu saja ini adalah ungkapan tak langsung yang mendukung Israel dalam konflik ini. Namun, sepertinya udah dihapus. Tidak lama kemudian, mengutip CNBC, regulator Eropa telah mengirim surat resmi ke X yang dulunya Twitter, udah menghimpun informasi terkait penyebaran konten ilegal dan disinformasi pada platform media sosial tersebut. Permintaan investigasi itu menyusul pecahnya konflik Hamas-Israel yang diduga makin parah akibat konten-konten menyesatkan di platform internet. Dari akun ini juga disebutkan,
bahwa Israel sedang mengaktifkan bot dan troll terbayarnya untuk membanjiri postingan manapun yang mengungkap propaganda genosida Israel. Lalu beredar video Netanyahu yang mengatakan bahwa Hamas adalah ISIS. Jelas saja itu tidak terbukti, karena nyatanya Hamas malah melakukan penangkapan massal terhadap para ISIS di jalur Gaza. Sementara di dalam negeri, akhirnya mantan Menteri Pertanian yang minggu lalu diberitakan hilang, Syahrul Yassin Limpo, akhirnya ditangkap KPK. SYL tiba di KPK pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan tangan terborgol. Telah jadi tersangka KPK, SYL malah minta jangan dihakimi dulu. Oke, jangan dulu, besok aja. Beliau sepertinya akan mengajukan pra-peradilan untuk memberikan sejumlah bukti yang menyatakan kalau dirinya tidak bersalah. Yap, silakan dibuktikan Pak atas 3 dugaan yang Anda lakukan. Gratifikasi, pemerasan, dan pencucian uang. Gitu dong, berani. Jangan ngilang lagi ya. Sementara itu kabar dari akar rumput petani desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dalam beberapa bulan terakhir, terus menuntut perusahaan kelapa sawit, PT Hamparan Mas Sawit, Bangun Persada, atau HMBP, agar melunasi janjinya untuk memberikan lahan plasma sawit kepada mereka. Mengutip BBC, akhir pekan lalu aksi unjuk rasa mereka tak berujung pemenuhan janji yang disebutkan sudah 1 dekade tidak terrealisasi, melainkan berujung tewasnya seorang warga karena tertembak aparat. Turut berduka yang sedalam-dalamnya. Atas kejadian ini, Kapolri diminta untuk dicopot dari jabatannya. Dan akhirnya Kampung Baduy Dalam telah resmi menjadi kampung tanpa internet. Pertanggal 9 Oktober 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo secara resmi memutus layanan internet di wilayah Baduy Dalam, Banten. Semua ini atas permintaan pemerintah daerah sesuai dengan aturan ketat di Kampung Adat Baduy Dalam, bahwa hampir semua teknologi dilarang di kampung ini dan diharapkan tiap pengunjung dari luar mematuhinya. Juga akhirnya, Lord Luhut kita lelah dengan semua kerjaannya. Dirawat di rumah sakit di Singapura, beliau sedang sakit dan sudah sampai pada limitnya. Burnout-nya beliau berujung pada pergantian sementara. Presiden menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menggantikannya sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves ad interim. Sementara tapi ya, Lord jangan capek-capek, janganlah ambil banyak kerjaan ya. Dari kabar dunia hiburan, ada kabar terbaru dari kasus Jessica Cyanida. Setelah ramai film dokumenternya di Netflix diperbincangkan oleh warga, Jessica pun trending kembali. Kali ini banyak warga yang mempertanyakan putusan terhadap beberapa tahun lalu. Ramai hashtag bebaskan Jessica adalah ujung dari analisa warga bahwa Jessica ini adalah korban salah tangkap, korban petinggi yang memanfaatkan kasusnya. Lalu korban keluarga Mirna yang haus akan duit. Analisa-analisa ini berangkat dari film dokumenter Netflix dan kilas balik kasusnya. Bahkan, warganet ramai geruduk akun presiden dan menulis komentarnya untuk mengusut kasus ini kembali. Lalu ada kabar dari komedian nasional. Bedu menjual rumahnya karena terlilit utang dan terjebak pinjol. Tapi rumor itu dibantah. Ia pun bingung dengan rumor itu. Mantan anggota grup lawak Cagur ini mengatakan kepada Tempo bahwa menjual rumah itu adalah langkah preventif yang dia lakukan agar perekonomian keluarga dapat terpenuhi. Dia membeberkan bahwa sejak pandemi COVID-19 dia ini mulai sepi panggilan pekerjaan di televisi. Sedangkan seleb dan artis luar negeri ramai-ramai mendukung Israel dalam konflik jalur Gaza kali ini. Dari Gal Gadot, Justin Bieber, dan ratusan tokoh Hollywood lainnya. Bahkan Gal Gadot membuka donasi sumbangan kepada Israel. Pernyataan ratusan tokoh Hollywood ini diunggah dan berbunyi kecaman pada Hamas. Dan dari dunia teknologi, berikut ini adalah deretan teknologi alutsista yang jadi pembicaraan pasca Hamas melancarkan serangan balas dendamnya. Di pihak Hamas, ada beberapa macam roket. Roket A-120 diproduksi secara lokal, meski dengan bantuan asing. Jangkauan maksimumnya antara 12 km hingga 120 km. Roket S-40, senjata ini memiliki jangkauan tembak 40 km, juga diluncurkan melalui peluncur 8 tabung. Roket ini disimpan di silo bawah tanah.
ditenggelamkan ke pasir untuk menyembunyikan dari pesawat pengintai Israel. Mereka dikeluarkan dari silo, dimasukkan ke dalam tabung peluncur, dan ditembakkan. Multiple launch rocket system yang dipasang pada truk pickup Toyota dan rel peluncur individu secara tradisional yang berbiaya rendah. Lalu, roket BM-21 Great Era Soviet yang populer di pasar internasional. Nah, selain roket, Hamas telah menggunakan anti-tank guided missile untuk melawan militer Israel. Senjata ini juga mengincar kendaraan sipil Israel. Ada juga rudal bernama Sigel. Senjata inilah yang lolos dari intersepsi sistem pertahanan rudal Iron Dome dan drone kamikaze. Sedangkan Israel menggunakan Iron Dome, jet tempur siluman F-35, helikopter, dan artileri. Nah, yang terakhir ada kabar dari dunia olahraga bahwa timnas futsal kita tidak lolos di Piala Asia. Meski begitu, mereka telah berusaha. Jangan bersedih. Kita haturkan saja doa terbaik atas 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Ini adalah bulan tragedi yang terjadi di Malang tahun 2022 lalu, di mana kasus ini belum sampai di titik keadilan yang diharapkan oleh keluarga korban.